Jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi dimanapun Anda berada, mensyukuri nikmat Tuhan di pagi hari ini melalui renungan Embun Pagi. Jemaat terkasih, setiap orang pasti mempunyai ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Sebagai orang percaya, seharusnya kita tetap teguh. Mengapa? Ibu Pendeta Maria Mlelet Bansaga akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Saudara-saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan dalam doa. Selamat pagi Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang dapat kami nikmati di pagi ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar dengan sepenuh hati menghayati perkataan-Mu, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Dan karena itu mari kita bersama-sama membaca dari kitab Kudus Perjanjian Baru, kitab Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah tetap teguh. Polikarpus adalah pemimpin gereja di Smyrna yang juga dijuluki sebagai rasul yang terakhir. Ketika ia dibawa ke tempat eksekusi, para pejabat militer Roma memberinya kesempatan untuk menyangkal Yesus. Tapi dengan teguh hati Polikarpus menjawab, "Saya telah melayani Tuhan Yesus selama 86 tahun dan Tuhan Yesus tidak pernah menyakiti saya. Bagaimana saya dapat mengingkari Dia sebagai raja saya? Raja yang menjaga saya dari segala yang jahat sampai sekarang dan menebusnya dalam kesetiaan." Karena Polikarpus tetap teguh, maka ia diikat pada sebuah tiang dan kobaran api mengelilinginya, tetapi ia tidak terbakar. Sampai kemudian pedang menghujam jantungnya sehingga ia mati kehabisan darah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, life is test. Ungkapan dari Rick Warren, penulis buku The Purpose Driven Life. Setiap saat kita diperhadapkan pada ujian. Ujian tentang kesabaran, ujian tentang kesetiaan, ujian tentang kejujuran, ujian tentang keteguhan iman hingga akhir kehidupan kita. Terkadang ujian hadir tanpa kita sadari, mulai dari yang sederhana sampai kepada yang berat. Dalam relasi dengan sesama atau saat mendidik anak, hubungan suami istri, penyakit, diskriminasi, penganiayaan, dan lain sebagainya. Dalam ujian-ujian ini terkadang kita gagal menjalaninya karena kita tidak terfokus pada Tuhan. Agar menang terhadap setiap ujian, kita perlu menguji diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar berdiri dalam iman yang sungguh kepada Kristus? Sebab kita ini lemah, tapi syukur kepada Allah karena dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bersandar pada kuasa Allah
akan menghasilkan keteguhan dalam menghadapi ujian apapun. Hidup tanpa ujian adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Itu kata Sokrates. Dalam setiap ujian kita, dalam setiap ujian kehidupan kita, mari kita semua tetap teguh. Dan ketika kita tetap teguh di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi pemenang dalam setiap ujian-ujian yang kita alami. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk tetap teguh pada Tuhan di tengah-tengah ujian yang kami alami di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dalam kehidupan kami. Kami akan menjalani hari-hari hidup kami di sepanjang hari ini. Tolong kami Bapa, sertai kami Tuhan, agar dalam menjalani kehidupan ini kami tetap setia kepada. Terima kasih Bapa di dalam sorga, ini doa kami. Ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan di pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.